Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita tentang pelajaran IPS. Masih di bab yang sama, yaitu membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di pertemuan sebelumnya saya sudah minta untuk mengamati sebuah video. Jadi video drama mengenai proklamasi kemerdekaan. Hari ini kita akan bahas secara mendetail mengenai peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi pada video yang telah kalian tonton tersebut. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, marilah terlebih dahulu kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa detik-detik proklamasi Indonesia. Sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai peristiwa Rengas Dengklok, yaitu peristiwa pengamanan atau penculikan R. Soekarno dan Muhammad Hatta agar tidak terpengaruh oleh Jepang dan agar mau segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah R. Soekarno dan Muhammad Hatta sepakat untuk memerdekakan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, rombongan R. Soekarno segera kembali ke Jakarta sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat pada tanggal 16 Agustus 1945 dengan dijemput oleh Ahmad Subarjo. Semula tempat yang dituju adalah Hotel Des Indes, tetapi pihak Jepang melarangnya. Jadi setelah peristiwa Rengas Dengklok, setelah terjadi kesepakatan untuk memerdekakan Indonesia, maka Ahmad Subarjo diperbolehkan untuk menjemput R. Soekarno dan Muhammad Hatta di Rengas Dengklok agar bisa segera kembali ke Jakarta dan melakukan rapat untuk perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Tetapi sesampainya di Jakarta, lebih tepatnya lagi di Hotel Des Indes, para tokoh nasionalis ini mengalami pengecaman atau pelarangan aktivitas oleh pihak Jepang, sehingga semula yang diagendakan di Hotel Des Indes untuk perumusan teks proklamasi maka harus beralih ke tempat lain. Dalam keadaan demikian, Ahmad Subarjo membawa rombongan menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 untuk merumuskan teks proklamasi bersama tokoh nasionalis lainnya. Sekedar informasi bahwa Laksamana Tadashi Maeda adalah seorang perwira angkatan laut Kekaisaran Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Jadi tokoh ini adalah salah satu perwira angkatan laut Jepang yang telah paham bahwa Jepang telah kalah dalam perang dan bersimpati terhadap orang-orang Indonesia yang selama ini memperjuangkan kemerdekaannya. Jadi Laksamana Tadashi Maeda beranggapan bahwa orang-orang Indonesia memang berhak untuk mendapatkan kemerdekaan. Sehingga Laksamana Tadashi Maeda mengizinkan rumahnya digunakan sebagai tempat perumusan atau pembuatan teks proklamasi. Ketika peristiwa perumusan teks proklamasi, Maeda meminta izin untuk beristirahat terlebih dahulu. Namun Miyoshi sebagai orang kepercayaan Nishimura, Laksamana Angkatan Laut Jepang, bersama Sukarni, Sudiro, B.M. Diah menyaksikan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi pada saat peristiwa perumusan teks proklamasi, tokoh yang bertugas untuk merumuskan atau merancang teks proklamasi ada 3 orang, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Sementara 3 orang lainnya, tokoh nasionalis lainnya, yaitu Sukarni, Sudiro, dan B.M. Diah, di sini
bertugas untuk memberikan masukan-masukan. Proses perumusan teks proklamasi, Soekarno pertama kali menuliskan kata pernyataan proklamasi sebagai judul pada jam 3 waktu Indonesia bagian Barat. Ahmad Subarjo menyampaikan kalimat "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia". Muhammad Hatta menambahkan dengan kalimat "hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya". Kemudian ditutup oleh Soekarno dengan tulisan Jakarta 17-8-05 Wakil-wakil bangsa Indonesia sebagai penutup. Jadi 3 tokoh yang bertugas untuk menyusun teks proklamasi ini diawali dengan penentuan judulnya oleh I.R. Soekarno dengan tulisan besar proklamasi. Kemudian kalimat pertama adalah usulan dari Ahmad Subarjo, yaitu kalimat "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia". Kemudian dilanjutkan dengan paragraf kedua dari Muhammad Hatta yang berbunyi "hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya". Kemudian sebagai penutup, I.R. Soekarno membubuhkan tanggal dan tempat Jakarta 17-8-05, kemudian disertai tulisan Wakil-wakil bangsa Indonesia. Jadi seperti ini. Kita bisa lihat di sini adalah hasil perumusan dari Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Tentunya ini dalam ejaan lama ya, jadi ada beberapa penulisan yang berbeda dengan penulisan saat ini. Kalau kita lihat di tulisan paling bawah yang kecil, naskah asli proklamasi kemerdekaan RI ditemukan di keranjang sampah koleksi BM Dia. Jadi setelah perancangan ini, teks tulisan tangan dari I.R. Soekarno ini sempat terbuang, tapi tidak diambil kembali oleh BM Dia, Bahrudin Muhammad Dia, disimpan sebagai arsip ya. Pada pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dini hari, Soekarno meminta persetujuan dan tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani 2 tokoh orang saja, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ya. Jadi sesuai dengan tulisan Soekarno tadi, keterangannya adalah wakil-wakil bangsa Indonesia. Rencana awal adalah semua orang yang hadir saat itu ikut menandatangani teks proklamasi. Tetapi atas usulan dari Soekarno, maka diputuskan bahwa yang menandatangani teks proklamasi hanya 2 orang saja, yaitu I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta, tentunya atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi yang telah disepakati diketik oleh Sayuti Melik dalam beberapa perubahan, antara lain. Jadi di sini Sayuti Melik bertugas untuk mengetik yang sudah ditulis oleh I.R. Soekarno tadi dengan mengubah beberapa hal dari tulisan tersebut. Yang pertama, kata tempoh diubah menjadi tempo. Kata-kata wakil-wakil bangsa Indonesia pada bagian akhir diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Perubahan penulisan tanggal yaitu Jakarta 17-8-05 dirubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Tahun 05 ini merupakan singkatan dari tahun Jepang saat itu. Hasil ketikannya seperti ini dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Soekarno mengusulkan agar naskah tersebut dibacakan di lapangan Ikada
Lapangan Ikada itu sekarang yang jadi Monas, jadi lapangannya Monas sana, yang telah dipersiapkan bagi berkumpulnya masyarakat Jakarta untuk mendengar pembacaan teks proklamasi. Namun Soekarno tidak setuju karena lapangan Ikada merupakan tempat umum dan yang dapat memancing bentrokan antara rakyat dan militer Jepang. Jadi di sini dikhawatirkan akan terjadi bentrokan seandainya dibacakan di lapangan Ikada. Maka ia sendiri mengusulkan agar proklamasi dilakukan di rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Jadi, pembacaan teks proklamasi beralih ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pembacaan teks proklamasi dilakukan di hari Jumat tanggal 17 pukul 10. Pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno dan disambung oleh pidato singkat tanpa teks, lalu bendera Sang Saka Merah Putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan, dan disusul dengan sambutan dari Suwirjo, wakil wali kota Jakarta saat itu, dan dari Muwardi, pimpinan barisan pelopor. Yang bertugas melakukan pengibaran bendera yaitu Suhud, Latif, dan Trimurti. Nah, itu tadi adalah peristiwa-peristiwa penting dalam perumusan hingga pembacaan teks proklamasi Indonesia. Dalam peristiwa tersebut tentunya ada makna yang perlu kita bahas, ya. Makna proklamasi bangsa Indonesia. Yang pertama, proklamasi menjadi puncak perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, melalui proklamasi, maka menjadi awal dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan adalah sebuah titik tolak dan dari perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Yang keempat, proklamasi kemerdekaan juga menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Insya Allah demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Ada kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Semoga pembahasan hari ini bisa kita cerna dengan baik, dipahami dengan baik. Marilah kita tutup pembahasan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustadz. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.